Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan PKM yang berjudul Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Wilayah Jawa saat Pembelajaran Tatap Muka atau PTM. Bidang kegiatannya yaitu PKM AI yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Dika Satiti, NIM I00020061, dan teman saya Yunita Mahamukti, NIM I0000200022. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang masalah. Awal tahun 2020, dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu varian virus baru bernama corona. Penyakit disebut sebagai COVID-19 sebagai virus yang menyerang Cina yang ditemukan pada bulan November 2019, tepatnya di kota Wuhan. Corona yang semula dianggap virus biasa, prediksi kemudian salah. Dan virus ini dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Gejala yang muncul menyerupai flu, masuk angin, batuk, dan demam. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pandemi COVID-19. Salah satunya, arahan pemerintah tentang kegiatan di rumah adalah kegiatan belajar. Pembelajaran hendaknya tidak berhenti meski pemerintah menginstruksikan 14 hari libur untuk sekolah dan sekolah di Indonesia di awal pandemi. Selanjutnya, kegiatan belajar dan mengajar atau KBM yang biasa dilakukan di sekolah harus dipindahkan di rumah. Namun, tetap harus berada dalam pengawasan guru dan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ ini dilakukan selama situasi dan kondisi masih dinilai rawan penyebaran COVID-19. COVID-19 dan persebaran. Coronavirus Disease 2019 ini awal penyebaran terjadi di kota Wuhan tahun 2020. Cina pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat pasif, sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan COVID-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertama kalinya terjadi di bulan Maret 2020, sehingga merupakan hal yang wajar. Banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing, dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Salah satunya Australia dengan negara-negara Pasifik. Laila tahun 2020. Akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memperlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Lalu, sejauh mana efektivitas penerapan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka? Kebijakan social distancing sekaligus physical distancing dianggap dapat mereduksi penyebaran COVID-19. Kegiatan pembelajaran tatap muka PTM yang sedang direncanakan harus mematuhi protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksin juga merupakan syarat PTM untuk usia 12 tahun ke atas. Pentingnya kesadaran vaksin juga harus diterapkan karena suatu usaha untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan bagaimana solusi agar pembelajaran tatap muka atau PTM di masa pandemi dapat berjalan lancar? Solusi yang diberikan yakni dengan memperlakukan proses pembelajaran di dalam rumah dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas pendukung yang mendukung proses tersebut. Solusi yang dapat dilakukan bisa berupa solusi langsung dan tak langsung. Solusi langsung diberikan oleh pihak sekolah, sedangkan solusi tak langsung adalah berupa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Meskipun demikian, secara langsung dan tidak langsung tentu berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Pandemi COVID-19 menjadikan seseorang harus menjauh dari kerumunan. Karena itu, hampir seluruh negara melakukan kegiatan virtual untuk menggantikan kegiatan tatap muka. Namun, datangnya pandemi yang secara tiba-tiba ini tentu membawa problem baru yang tidak bisa diremehkan. Karena itu, tulisan ini akan mengupas hal-hal seputar pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian. Metode yang dipakai dalam
penelitian yang satu ini adalah metode yang bersifat kualitatif. Sugiono tahun 2013. Maksudnya, jenis metode penelitian yang dapat menjelaskan sesuatu yang berdasarkan kepada data dan angka yang dipakai untuk penelitian. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research atau Dananjaya tahun 2014, yang artinya pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data serta informasi melalui dokumen-dokumen yang bersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yunita Mahamuti. Hasil dan pembahasan. Coronavirus tahun 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan, Cina pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat pasif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus COVID-19. Tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik. Salah satunya Australia dengan negara-negara Pasifik. Akan tetapi, kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Kebijakan pemerintah. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi 3 dalam hal kesehatan, yaitu dalam bentuk promotif, preventif, dan kuratif untuk penanganan penyebaran COVID-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi. Strategi yang memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, strategi promotif. Yang kedua, strategi preventif. Yang ketiga, strategi kuratif. Yang keempat, strategi jaring pengaman sosial. Dan yang kelima, strategi sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Simpulan dan saran. Kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di Indonesia sebagian besar dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan karena adanya kendala-kendala, yaitu ada keterbatasan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet terbatas, kurangnya kemauan untuk menganggarkan. Solusi yang dapat dilakukan bisa berupa solusi langsung dan tidak langsung. Solusi langsung yang diberikan oleh pihak sekolah, sedangkan solusi tak langsung adalah berupa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saran yang dapat dikembangkan adalah memberi dukungan dan edukasi kepada semua pihak, baik siswa, guru, dan pihak-pihak yang berwenang agar tetap bersemangat melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan bahagia di masa pandemi COVID-19 ini. Masing-masing pihak diharapkan mau meningkatkan kemampuan adaptasi agar bisa tetap belajar di masa krisis ini dan siap lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.